الفقه بيدك عيش معاه يصوم راعاة وسرور اتعلم. Ya, silahkan. Faslun fi arkanis sholati. Arkanus sholati sab'ata asyara. Al-awalu an-niyah, asani takbiratul ihrami, asalis al-qiyamu alal qadiri fil fardi, ar-rabi' qiraatul fatihati, al-khamis ar-ruku'u, as-sadis at-tuma'ninatu fihi, as-sabi' al-i'tidal, as-samin at-tuma'ninatu fihi, at-tasi' as-sujudu marrataini, al-ashir at-tuma'ninatu fihi, al-hadi asyara al-julusu baina sajdataini, asani asyara at-tuma'ninatu fihi, as-salisa asyara at-tasyahhudu al-akhiru, ar-rabi'a asyara al-qu'udu fihi, al-khamisa asyara as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, as-sadisa asyara as-salamu, as-sabi'a asyara at-tartibu. Iya. Rukun-rukun sholat itu perkara-perkara yang mana kalau dia tidak terpenuhi, sholat seseorang dianggap tidak sah, dan itu merupakan bagian dari prosesi sholat. Bedanya syarat sama rukun, kalau rukun ini masuk dalam prosesi sholat, kalau syarat ini di luar prosesi sholat. Kedua-duanya sama-sama harus ada dalam sholat seseorang supaya sholatnya dianggap sah. Ya. Nah, rukun-rukun sholat di sini disebutkan ada 17, ya. Ini versi Raudhatul Talibin. Adapun yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj, juga yang disebutkan dalam kitab Al-Muharrar, itu ada 13. Tuma'ninah tidak dihitung sebagai rukun yang independen. Tuma'ninah itu hanya sifat yang menyertai rukun saja. Kalau di sini masing-masing dari tuma'ninah dihitung sebagai rukun yang independen, sehingga jumlahnya ada 17 seperti itu. Ya, rukun sholat ada 17, yaitu yang pertama niat. Ya, niat di dalam hati. Niat di dalam hati dan dianjurkan untuk dilafatkan sebelum dia takbiratul ihram. Ya, hanya saja yang jadi patokan di sini apa yang ada di dalam hati. Adapun kalau sekedar diucapkan tapi nanti hatinya lalai ketika takbiratul ihram, maka ya itu tidak cukup. Artinya sholatnya belum dianggap apa? Belum dianggap sah. Seperti itu. Ya. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram, ya, dinamakan dengan takbiratul ihram itu karena dengannya seseorang memasuki hal-hal yang diharamkan ketika sholat, yang sebelumnya diperbolehkan. Orang kan setelah takbiratul ihram sebelumnya boleh makan, sekarang tidak boleh makan. Sebelumnya boleh berbicara, sekarang tidak boleh berbicara. Sebelumnya diperbolehkan untuk banyak bergerak, sekarang tidak diperbolehkan untuk banyak bergerak. Maka dari itu dinamakan dengan takbiratul ihram, yaitu dengan lafaz Allahu Akbar. Tidak boleh diganti dengan zikir yang lainnya, harus paten pakai kata Allah dan pakai kata Akbar. Tapi kalau nanti dia tidak mampu untuk mengucapkan Allahu Akbar, artinya dia tidak hafalnya, cuma kalau diterjemahkan ya dia diperbolehkan untuk menerjemahkan ke bahasa selain bahasa Arab. Yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu, dan ini terkhusus dalam sholat fardu, karena kalau sholat sunnah seseorang diperbolehkan untuk melakukannya meskipun sambil duduk. Adapun sholat fardu, selama orang itu mampu maka dia wajib untuk berdiri. Kalau tidak mampu untuk berdiri diganti dengan duduk. Tidak mampu duduk ya berbaring. Tidak mampu berbaring ya menengadah. Tidak bisa menggunakan gerakan mata atau isyarat mata. Tidak bisa, nanti dia membayangkan di dalam hatinya. Artinya selama orang tadi masih berakal, maka kewajiban sholat tidak akan gugur darinya. Meskipun dia lumpuh, meskipun dia apa, selama dia masih berakal, masih sadar, maka dia masih tetap diwajibkan untuk menjalankan sholat. Ya. Yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Ya, ini berlaku baik bagi imam, ya, ataupun bagi makmum, ataupun bagi orang yang sholat sendiri. Nabi SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi ini baik imamnya ataupun makmumnya atau sholat sendiri, surat Al-Fatihah ini tidak gugur dari mereka, kecuali kalau orang tersebut masbuk. Artinya nanti mendapati imam sudah dalam posisi rukuk, ya dia langsung takbiratul ihram, lalu takbir untuk rukuk dan menyusul rukuk. Tidak perlu dia membaca surat Al-Fatihah. Dalam kasus ini nanti surat Al-Fatihahnya si makmum sudah ditanggung oleh imam. Ya.
Lah ini kalau mampu membaca surat Al-Fatihah. Kalau tidak mampu membaca surat Al-Fatihah alias tidak hafal, ya nanti dia diganti dengan 7 ayat yang lainnya. Dengan catatan hurufnya tidak lebih kurang daripada huruf surat Al-Fatihah. Tidak mampu juga diganti dengan zikir atau doa. Ya, tidak mampu juga nanti orang tersebut berdiri sedurasi orang membaca Al-Fatihah. Tidak boleh nanti langsung ruku. Ya, dia harus berdiri sedurasi orang membaca Al-Fatihah. Yang kelima adalah ruku. Ruku itu sendiri secara bahasa artinya membungkuk. Ya, secara istilah itu membungkuk, ya minimalnya membungkuk sekedar tangan itu bisa menyentuh lutut. Artinya tidak harus lurus. Itu sempurnanya iya lurus antara punggung, leher dan kepala itu lurus, itu sempurnanya. Ya, kalaupun dia pengen ruku yang minimal artinya tidak boleh kurang daripada itu, ya sekedar dia membungkuk dan bisa memegang lutut itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Ya. Yang keenam adalah tumakninah ketika rukuk. Dia harus menjalankan rukuk dengan tumakninah. Artinya dia ketika rukuk dia harus tenang sebentar saja sebelum dia pindah untuk ke iktidal. Itu yang dinamakan dengan tumakninah. Baru setelah itu nanti dia iktidal, yaitu bangun dari rukuk sampai dia berdiri tegap dan sampai dia tumakninah, baru nanti dia sujud 2 kali. Ya, sujud 2 kali. Kriterianya sujud seperti apa nanti akan ada pembahasan yang akan disinggung beberapa bab lagi, ya. Terus tumakninah ketika sujud. Sujud ini juga harus dilakukan dengan tumakninah. Artinya sampai orang mapan sujud dan diam sejenak baru nanti dia diperkenankan untuk bangun dari sujud, ya. Yang ke-11 adalah duduk di antara 2 sujud. Al-julus ya baina sajdataini. Lah ini tidak diperkenankan orang untuk terlalu memanjangkannya karena ini rukun yang pendek, sedangkan memanjangkan rukun yang pendek itu nanti bisa membatalkan sholat, ya, termasuk juga iktidal. Iktidal ini tidak boleh seseorang berdiri iktidal terlalu lama melebihi durasi Al-Fatihah, maksimal durasi Al-Fatihah. Begitu juga duduk di antara 2 sujud tidak boleh melebihi durasi minimal tasyahud. Ya, tidak diperbolehkan untuk duduk melebihi durasi tasyahud. Ya. Yang ke-13 adalah at-tasyahudul akhir. Tasyahud akhir. Adapun tasyahud awal nanti dia tidak masuk dalam kategori rukun, tapi masuknya pada sunnah abad. Yang ke-14 adalah duduk untuk tasyahud akhir, ya. Ya, tadi kan disebutkan itu apa istilahnya, berdiri ketika membaca Al-Fatihah dan duduk ketika tasyahud akhir. Dan duduk di sini dihitung sebagai rukun tersendiri. Itu kenapa? Padahal bukannya orang kalau tasyahud akhir secara otomatis dia lakukan dalam posisi duduk. Nah, ini untuk mengisyaratkan pada kasus ketika seseorang memang tidak hafal tasyahud akhir, maka nanti tidak boleh dia langsung salam. Dia harus duduk sedurasi orang membaca tasyahud akhir, ya. Terus yang ke-15 adalah sholawat kepada Nabi. Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Itu minimalnya. Ya, yang ke-16 adalah salam, yaitu assalamualaikum. Ya, adapun nanti kalau sholatnya sholat jenazah, nanti disunahkan untuk ditambahkan wabarakatuh. Kalau sholat biasa ya assalamualaikum warahmatullah. Itu saja. Atau minimalnya assalamualaikum. Ya, lah yang dimaksud rukun di sini adalah mengucapkan salamnya. Adapun kalau tengok kanan atau tengok kiri ini hukumnya sunnah. Dan yang diwajibkan di sini adalah salam yang pertama. Adapun salam yang kedua juga hukumnya tidak wajib. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Nah, itu pembahasan masalah rukun-rukun sholat.